divonis itu mengidap ada miom di rahim, itu ada 2 buah dengan ukuran itu 2 cm kali 3 dengan 2 cm kali 2. Yang kami alami itu pendarahan sudah 2 bulan tanpa henti. Kami kontrol ke rumah sakit daerah. Itu dikasih alternatif itu ada 2. Pertama dengan menggunakan pil hormon, kemudian harus angkat rahim karena yang menyebabkan pendarahan itu adalah miom tersebut. Tapi kami coba alternatif pertama itu menggunakan pil, tapi ternyata tidak berhasil. Terakhir, karena kondisi kami sudah ngedrop dan harus menjalankan operasi. Di hasil USG, hasil transvaginal itu ada perlengketan antara rahim dengan usus atau bahkan rahim dengan kantung kemih. Jadi pikiran kami itu ya 50-50. Kenapa saya memilih HIFU? Saya baca-baca lagi, browsing situ. Kenapa menggunakan HIFU? Oh, rupanya HIFU ini adalah mengatasi tumor ataupun kanker yang bukan tumor ganas. Seperti miom salah satunya, tanpa sayatan, tanpa operasi. Di situ saya putuskan menggunakan teknologi HIFU. Saya cari terus dapat beberapa dokter, 7 dokter di Mandaya. Saya lihat profil satu persatu, saya lihat jatuhlah pilihan kami pada dokter Unedo. Iya, akhirnya sudah dapat. Pada hari ke-6 di rumah sakit, saya langsung memutuskan menemui dokter di sana yang akan menangani operasi, bahwa dengan berat tadi saya membatalkan untuk operasi. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada rasa apa-apa, biasa aja. Setelah bangun, sudah bisa semua. Infus juga sudah dilepas jam 8. Kalau infus jam 8 juga sudah. Pokoknya sudah bisa mandiri. Kalau mau suruh lari, bisa nih lari. Saya nama Heri Kusnandar, usia saya di 53 tahun saat ini. Saya berasal dari kota Palembang, tepatnya di Kabupaten Muara Enim. Terima kasih. Saya Ibu Sri Lestari, istri dari Pak Heri Kusnandar, usia 46 tahun. Asal dari Palembang, terkhusus itu di daerah Kabupaten Muara Enim. Ya, kami divonis itu mengidap ada miom di rahim, itu ada 2 buah dengan ukuran itu 2 cm kali 3 dengan 2 cm kali 2. Ada 2 miom. Yang kami alami itu pendarahan sudah 2 bulan tanpa henti dari mulai bulan April sampai dengan sekarang. Awalnya sih kami kontrol ke rumah sakit daerah. Itu dikasih alternatif itu ada 2. Pertama dengan menggunakan pil hormon, kemudian harus angkat rahim karena yang menyebabkan pendarahan itu adalah miom tersebut. Tapi kami coba alternatif pertama itu menggunakan pil, tapi ternyata tidak berhasil. Terakhir, karena kondisi kami sudah ngedrop, itu HB-nya sudah turun, jadi mau tak mau dirujuk ke rumah sakit provinsi, rumah sakit yang lebih besar lah. Di sana sama, jawabannya vonisnya itu rahimnya harus diangkat karena pendarahannya ya nggak akan berhenti kalau nggak diangkat. Nah, jadi ya kami masuk rumah sakit di minggu pertama karena HB-nya ngedrop oleh pendarahan sudah 2 bulan. Kami transfusi darah itu sudah 5 kantong masuk dan harus menjalankan operasi angkat rahim. Yang kami baca sendiri dari suami saya sendiri itu risikonya karena yang kami alami itu bukan pendarahan biasa. Kami ada riwayat sesar 2 kali. Itu di hasil USG, hasil periksa dari bawah transvaginal itu ada perlengketan antara rahim dengan usus atau bahkan rahim dengan kantung kemih. Jadi pikiran kami itu ya 50-50 karena disarankan harus operasi ya. Rencana awal sih operasi, apa boleh buat. Cuma risikonya yang kami tidak bisa menerima itu risikonya. Risikonya ya kita mau mengatasi masalah, takutnya nanti timbul masalah baru. Ya masalahnya itu tadi, katanya kalau gagal itu bisa ada pemotongan usus lah dan lain-lain yang tidak bisa kami bayangkan. Akhirnya pas detik terakhir nanti Bapak yang cerita bagaimana dia menemukan solusi, menemukan yang namanya teknologi alternatif itu HIFU, itu Bapak idenya. Saya lebih percaya di sini karena berbagai pertimbangan. Saya dapatlah ada 7 dokter ahli HIFU. Sebelumnya, kenapa saya memilih HIFU? Saya baca-baca lagi, browsing situ. Kenapa menggunakan HIFU? Oh, rupanya HIFU ini adalah mengatasi tumor ataupun kanker yang bukan tumor ganas. Seperti miom salah satunya, tanpa sayatan, tanpa operasi. Di situ saya putuskan menggunakan HIFU, teknologi HIFU. Saya cari terus dapat beberapa dokter, 7 dokter di Mandaya. Saya lihat profil satu persatu, saya lihat jatuhlah pilihan kami pada dokter Unedo. Iya, akhirnya sudah dapat. Pada hari ke-6 di rumah sakit, ketika masih di rumah sakit Palembang, saya langsung memutuskan menemui dokter di sana yang akan menangani operasi, bahwa dengan berat tadi saya membatalkan untuk operasi. Akhirnya setelah dibatal, esok hari kami langsung terbang ke Jakarta, langsung sini. Tapi sebelumnya kami sudah janjian, sudah daftar online lewat browsing itulah. Browsing itu, iya. Jadi janjian sama dokter Unedo.
dokter Unedo. Akhirnya kami ketemulah dokter Unedo Sore. pada sore jam 3 kurang lebih. lebih kurang jam 3 sore. Disitulah kita konsul sama dokter Unedo. Pada akhirnya kami putuskan siap, kami akan mengikuti pendidik dokter untuk lakukan tindakan menggunakan teknologi HIFU. Itulah sekilas ceritanya kenapa kami memutuskan untuk menggunakan teknologi HIFU untuk mengatasi miom istri. Tanpa operasi, Tanpa sayatan. Sampai kemarin selesai, alhamdulillah. Apa yang dirasakan pas pelaksanaan tuh ya kita rileks, alhamdulillah. Ya kita dibaringkan di sebuah mesin ya dengan posisi terkelungkup, tuh ada anestesi ringan, enak, ada musik. Alhamdulillah kita ikuti kurang lebih agak cepat. Diperkirakan 2-3 jam, itu mungkin sebelum 3 jam sudah finish, sudah selesai. Memang merasakannya itu ada rasa nyeri pas ditembakkan itu. Nyerinya bukan nyeri yang seperti orang haid datang bulannya sakit gitu. Karena kami ini tidak pernah merasakan datang bulan sakit, jadi mungkin seperti itulah. Ada rasa panas, tapi kalau lah diambang itu bisa, kita masih sadar, kita bisa oh ini fast, ini tidak. Alhamdulillah. Jadi selesai tindakan, begitu sudah minum obat sekitar jam 10, jam 11 itu, alhamdulillah sampai sekarang tidak ada nyeri apa-apa. Untuk pendarahan, info dari dokter dan susternya, ya itu masih ada. Tapi alhamdulillah memang tidak, bukannya keluarin seperti biasa, deras, itu ada sisa-sisa katanya. Ya pendarahannya pun bukan yang merah kat, enggak. Tapi jadi, nanti bertahap. Lama-lama nanti akan hilang katanya. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada rasa apa-apa, biasa aja. Ya, kalau setelah operasi memang ada perasaan masih menyeri. Setelah jam 10, kalau tidak salah jam 11 itu ada obat oral yang diminum. Kita sempat tidur. Setelah bangun malam itu kan harus makan bubur jam 12 malam, jam 24.00. Nah setelah itu pas kami bangun nggak ada apa-apa, cuman agak kebas aja tangan, mungkin oleh sedikit kebas di tangan. Oleh namanya tuh lama terungkup. Terungkup karena lumayan sih dari jam 4:30 lah yang tapi secara alami sudah normal kembali, hilang sudah kebas. Normal untuk buang air besar. Alhamdulillah langsung itu malam itulah buang air kecil, begitu keteter kan dipasang keteter selama tindakan. Keteter dibuka sudah bisa pipis, buang air kecil sendiri. Sudah bisa semua. Infus juga sudah dilepas jam 8. Kalau infus jam 8 juga sudah. Pokoknya sudah bisa mandiri. Kalau mau suruh lari bisa nih lari. Kalau saya lihat sebenarnya rileks benar dia. Memang dipinta rileks, kita serahkan sama yang di atas. Inilah ikhtiar usaha kita. Insya Allah berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Luar biasa memang teknologinya. Untuk para ibu-ibu atau kemungkinan mungkin yang wanita-wanita ya yang ada di Indonesia yang ada problem yang khususnya punya permasalahan sama seperti kami ini, ternyata ada alternatif lain selain operasi angkat rahim. Apalagi yang memang didiagnosa itu ada perlengketan dan lain sebagainya, dengan menggunakan metode HIFU ini alhamdulillah sekali, tanpa bercak, tanpa kulit seperti biasa, tidak ada sensasi apa-apa, tanpa sayatan ya, itu bisa mengatasi miom itu sendiri ya, dengan pelayanannya yang luar biasa. Dari pertama hadir kami ke sini, suster, dokter semuanya welcome ya. Kami pasien di sini yang butuh bantuan semuanya diarahkan, dibantu sebisa mungkin. Untuk ketemu dokter pun alhamdulillah luar biasa, ketemu dokter yang ramah. Kami pikir dokternya serem ya, biasalah namanya orang daerah kan ke kota. Jadi dokternya luar biasa, welcome sekali, edukasinya sangat baik. Jadi terkesan bagi kami karena kami ya pasien dengan dokter ya hubungannya baik selama ini sampai proses tindakan diarahkan. Kami WA ke tim, itu direspon semuanya cepat, alhamdulillah. Jadi rekomen lah rumah sakit Mandaya, apalagi kalau untuk teknik HIFU, karena tidak semua rumah sakit itu ada. Dan aksesnya mudah dijangkau, tidak jauh dari bandara.